Apa yang Anda tahu tentang setan? Studi tentang setan adalah topik yang menarik namun menantang dalam literatur Alkitab. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari survei tentang tema ini. Namun harus diakui, ada beberapa misteri juga. Bukan berarti teks suci tidak dapat dipahami. Itu cukup jelas. Kebingungannya terletak pada kenyataan bahwa kita bukanlah saksi dari fenomena-fenomena yang dialami oleh orang-orang kudus awal. Kerasukan setan pada masa pelayanan publik Kristus dan kemudian pada abad pertama pada tingkat yang lebih rendah tidak diperpanjang pada zaman-zaman sejak saat itu. Sayangnya, tidak semua pelajar Alkitab memahami kenyataan ini. Baru-baru ini, seorang saudara yang sesat di dalam Kristus telah mencoba untuk berargumen bahwa kerasukan setan adalah sebuah realitas di zaman modern. Dan R. Owen, The Powers That Be, Gospel Advocate, Desember 2014, halaman 20-22. Mengingat hal ini, kami menawarkan pengamatan berikut. Setan-setan, apa yang Anda tahu tentang mereka? Salah satu topik yang paling kontroversial untuk dibahas dalam beberapa tahun terakhir adalah tentang setan. Topik ini telah mendapatkan publisitas yang luas dari berbagai buku, acara televisi dan film yang sensasional seperti di The Exorcist atau yang lebih baru, NBC's Constantine. Banyak orang setelah mempertimbangkan tema ini telah dituntun untuk percaya bahwa mereka dirasuki setan atau mereka percaya bahwa mereka mengenal seseorang yang telah dirasuki roh-roh jahat. Apakah kebenaran mengenai hal ini? Apa setan-setan yang terkenal di dalam Alkitab? Bagaimana asal-usul mereka? Kuasa apa yang mereka miliki? Mengapa mereka merasuki orang-orang tertentu dan tidak merasuki orang lain? Apakah mereka masih merasuki orang-orang saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik perhatian orang-orang yang berpikir. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tidak akan ditemukan dalam buku-buku murahan dan film-film jelek dari masyarakat kita yang sesat. Sebaliknya, setiap informasi yang valid yang telah diberikan kepada umat manusia akan ditemukan di dalam Alkitab yang diilhami. Kerasukan setan dalam Perjanjian Baru. Kenyataannya adalah, Alkitab tidak memberikan perlakuan yang sistematis terhadap setan. Ketika seseorang telah memeriksa setiap referensi Alkitab tentang subjek ini, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Topik tentang setan hanya diperkenalkan dalam Perjanjian Baru karena topik ini berkaitan dengan hal-hal lain yang penting. Oleh karena itu, topik ini bersifat insidental. Kita hanya diberikan informasi minimal yang cukup, informasi yang diperlukan untuk membangun kebenaran yang lebih penting. Dengan demikian, topik demonologi jelas bukan merupakan tujuan akhir dari doktrin Perjanjian Baru. Kerasukan setan adalah sebuah realitas historis dari masyarakat abad pertama, dan tidak ada seorang pun yang menghormati keakuratan catatan Perjanjian Baru yang akan menyangkalnya. Asal-usul setan. Entitas roh yang dikenal sebagai setan memang mendiami dan mengganggu tubuh manusia pada zaman itu. Namun, pertanyaan tentang asal-usul setan tidak dijelaskan dalam Alkitab. Beberapa teori telah dikemukakan oleh para pelajar Alkitab yang sebagian besar secara kebetulan dapat langsung ditepis. Beberapa orang misalnya berpendapat bahwa setan adalah roh-roh yang tidak berwujud dari ras manusia pra-Adam yang aneh yang pernah hidup di bumi pada masa jeda fiktif yang konon berada di antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Masalahnya adalah tidak ada sedikit pun bukti Alkitabiah yang menyatakan bahwa periode kesenjangan tersebut pernah ada. Ide tersebut lahir dari pikiran orang-orang yang panik dengan pernyataan-pernyataan kaum evolusionis dan dengan demikian berusaha untuk memaksa Alkitab agar selaras dengan kronologi evolusi. Bagaimana mungkin ada ras manusia sebelum Adam, jika Adam adalah manusia pertama? 1 Korintus 15 ayat 45. Ada juga yang berpendapat bahwa setan-setan berasal dari para malaikat yang hidup bersama dengan beberapa perempuan yang hidup sebelum air bah. Teori ini didasarkan pada kesalahpahaman terhadap Kejadian 6 ayat 1-4 dan frasa yang menyatakan anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, lalu mereka memperanakan anak-anak bagi mereka. Namun hal ini tidak benar karena Kristus dengan jelas mengajarkan bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak berjenis kelamin yang tidak dapat melakukan hubungan seksual. Bandingkan Matius 22 ayat 30. Dalam konteks kitab Kejadian, anak-anak Allah adalah garis keturunan yang benar dari Set, sementara anak-anak perempuan manusia mewakili keturunan Kain yang jahat. Pandangan-pandangan lain yang disarankan tentang identitas setan adalah sebagai berikut. Pertama, setan-setan mungkin adalah roh-roh orang mati yang jahat yang Allah izinkan untuk meninggalkan alam Hades dan tinggal di antara manusia. Alexander Campbell mengemukakan pendapat ini dalam ceramahnya tentang demonologi yang terdapat dalam bukunya Popular Lectures and Addresses.
Ada juga yang berpendapat bahwa setan adalah malaikat yang jatuh yang diizinkan untuk keluar dari kurungannya untuk mencapai beberapa komponen dalam rencana ilahi. Lihat Yudas 6. Charles Hodge, seorang teolog Presbyterian terkemuka, dalam karyanya Systematic Theology, berpendapat bahwa sudut pandang ini sangat tidak mungkin. Terlepas dari ambiguitas yang berkaitan dengan asal-usul setan, Perjanjian Baru dengan jelas mengakui fakta tentang setan-setan di abad pertama. Natur setan. Menurut sifatnya, setan adalah roh. Perhatikan bagaimana Matius mempertukarkan istilah-istilah tersebut. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu. Pasal 8 ayat 16. Karena Kristus menyatakan bahwa roh tidak mempunyai daging dan tulang, Lukas 24 ayat 39, maka sudah pasti setan bukanlah makhluk fisik. Mengenai karakter mereka, setan digambarkan sebagai entitas yang jahat. Mereka adalah roh-roh yang najis dan jahat di bawah pengaruh dia yang biasa dikenal sebagai penghulu setan, yaitu Beelzebul atau setan. Bandingkan Matius 12 ayat 24. Setan adalah makhluk yang cerdas yang memiliki pengetahuan yang benar. Markus 1 ayat 24. Selain itu, mereka dapat melakukan kehendak dan gerak jika diizinkan. Matius 12 ayat 44 dan 45. Kerasukan setan seringkali mengakibatkan penyakit fisik dan mental. Meskipun penyakit-penyakit seperti itu jelas-jelas dibedakan dari setan-setan itu sendiri. Bandingkan Matius 4 ayat 24. Mereka yang dirasuk setan kadang-kadang mengalami bisu. Matius 9 ayat 32. Kebutaan, Matius 12 ayat 32. Kejang-kejang, Markus 9 ayat 18. Ayan, Matius 9 ayat 32, dan lain-lain. Kadang-kadang mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Markus 5 ayat 4, Kisah Para Rasul 19 ayat 16. Perjanjian Baru tidak memberikan alasan spesifik mengapa setan masuk ke dalam individu tertentu. Setan merasuki laki-laki, Matius 9 ayat 32, wanita, Lukas 8 ayat 2, dan bahkan anak kecil, Markus 7 ayat 25-30. Tujuan setan. Karena setan-setan pada akhirnya berada di bawah kendali Allah, Lukas 10 ayat 17 dan seterusnya, mengapa setan-setan diizinkan untuk masuk ke dalam dan mengganggu orang-orang zaman dahulu? Rupanya, kerasukan setan diizinkan secara ilahi oleh Allah agar kuasa Kristus yang tertinggi dapat dinyatakan dalam pengusiran mereka. Sebagaimana Juru Selamat menyatakan kuasanya atas kekuatan alam, Markus 4 ayat 37-39, penyakit, Markus 1 ayat 12, hal-hal duniawi, Yohanes 2 ayat 9, dan bahkan kematian, Yohanes 11 ayat 44, demikian juga anak Allah harus menunjukkan kuasanya atas dunia roh. Kuasanya atas roh-roh jahat menandakan kedatangannya yang semakin dekat. Ia menyatakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Lukas 11 ayat 20. Kuasa Yesus atas roh-roh jahat membuat orang-orang Yahudi kagum. Mereka berseru, "Apa ini? Sebuah ajaran baru?" Dengan penuh kuasa ia memerintahkan roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Markus 1 ayat 27. Tuhan juga memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat dan mereka melakukannya. Lukas 10 ayat 17. Kecuali pada satu kesempatan, ketika kurangnya iman mereka menghalangi usaha mereka. Bandingkan Markus 9 ayat 28, Matius 17 ayat 18-20. Setan-setan abad pertama tidak seperti apa yang disebut kerasukan setan di zaman modern. Ada sekitar 80 referensi tentang setan dalam Perjanjian Baru. Sebuah studi yang cermat terhadap rincian dalam kasus-kasus ini mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki kesamaan dengan episode kerasukan setan yang dituduhkan pada zaman modern. Tidak lama setelah film The Exorcist dirilis, sebuah deskripsi tentang beberapa kasus kerasukan setan modern yang diklaim telah dipublikasikan dalam sebuah artikel berjudul The Exorcism Frenzy yang muncul di majalah Newsweek 11 Februari 1974. Perhatikan beberapa perbedaan antara contoh-contoh modern yang disebut-sebut dengan keadaan pada abad pertama. Pengusiran setan bersifat pribadi. Kebanyakan pengusiran setan yang dituduhkan hari ini adalah bersifat pribadi, tersembunyi, baru kemudian dipublikasikan. Namun ketika Yesus mengusir roh-roh jahat, mujizatnya disaksikan di depan umum oleh orang banyak yang tercengang. Lukas 4 ayat 36. Pengusiran setan sulit dan rumit. Tuhan dan para rasulnya dapat mengusir roh-roh jahat hanya dengan sepatah kata saja dengan hasil yang langsung terlihat. Matius 17 ayat 18, Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12.
Namun seorang imam Yesuit yang seharusnya telah mengusir anak laki-laki yang menjadi tokoh utama dalam buku William Blatty, The Exorcist, konon membutuhkan waktu 2 bulan dan upacara yang dilakukan sebanyak 20 kali untuk melakukan mukjizat tersebut. Baru-baru ini, seorang pendeta Katolik di San Francisco mengklaim bahwa ia mampu mengusir setan setelah hanya 14 kali mencoba. Tidak ada adegan horor. Setan-setan pada era Perjanjian Baru menderita, baik secara wujud maupun mental, karena kerusakan pada atribut-atribut yang seharusnya normal. Kasus-kasus tersebut tidak melibatkan detail yang aneh. Sebaliknya, seorang pengusir setan Katolik Roma, Luigi Novagese, mengklaim kulit orang yang kerasukan menjadi putih seperti kertas, giginya menjadi transparan, matanya melotot dengan bola api, dan api keluar dari mulutnya. Jika boleh dikatakan, roh-roh modern rupanya jauh lebih dramatis daripada roh-roh abad pertama. Kemustahilan. Juga sangat penting bahwa catatan Perjanjian Baru tidak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang biasa terjadi pada kasus-kasus kontemporer. Pendeta Katolik Karl Patzelt mengklaim bahwa dalam salah satu sesi pengusiran setan yang dilakukannya, setan menggigit sebuah roti lapis. Sebuah foto majalah menunjukkan sebuah gambar dengan satu set catakan gigi yang sempurna di dalam roti lapis. Orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana setan bisa menggigit roti lapis karena roh-roh tidak memiliki gigi. Lukas 24 ayat 39. Dan bahkan mengapa dorongan seperti itu bisa terjadi tanpa adanya nafsu makan secara fisik. Tidak ada umpatan atau hujatan. Setan modern digambarkan sering mengucapkan kutukan yang dahsyat dan semburan hujatan. Namun, dalam Perjanjian Baru, setan-setan selalu sangat menghormati keilahian. Mereka percaya kepada Allah yang Esa, Yakobus 2 ayat 19. Mereka mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah, Markus 1 ayat 24, dan anak Allah, Markus 3 ayat 11, yang pada akhirnya akan membuang mereka ke dalam siksaan, Matius 8 ayat 29. Mereka tidak pernah menghujat Allah. Tidak ada mujizat zaman modern. Akhirnya, harus diperhatikan bahwa kemampuan untuk mengusir setan adalah sebuah tanda ajaib yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki karunia tersebut adalah seorang pemberita kebenaran yang diwahyukan Allah. Karunia itu adalah untuk meneguhkan pesan ilahi, Markus 16 ayat 17-20, Ibrani 2 ayat 3 dan 4. Para pengusir setan modern terus-menerus bertentangan dengan diri mereka sendiri dan sesama pengusir setan, serta firman Allah yang tertulis. Kesaksian mereka sendiri memberatkan diri mereka sendiri. Dengan berakhirnya era supernatural gereja mula-mula, lihat 1 Korintus 13 ayat 8 seterusnya, kerasukan setan dan karunia pengusiran setan pun lenyap. Apakah masuk akal untuk mengasumsikan bahwa karena tidak ada lagi karunia pengusiran setan pada zaman sekarang, maka Allah akan mengizinkan setan untuk terus masuk dan mengganggu makhluk ciptaannya? Hal ini tentu saja menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan dan akan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sebuah studi yang cermat terhadap data Perjanjian Baru mengungkapkan penghentian aktivitas setan secara bertahap seiring dengan berakhirnya zaman para rasul. Guy N. Woods yang sangat dihormati telah mencatat dengan tepat. Apakah orang-orang di zaman sekarang menderita kerasukan setan? Tentu saja tidak. Bahkan pemeriksaan sekilas terhadap kejadian-kejadian yang dicatat dalam Perjanjian Baru akan menunjukkan bahwa keadaan yang menyertai kerasukan setan pada masa itu bukanlah karakteristik zaman kita. Questions and Answers, Volume 1, Freud Hardeman College, Henderson TN, 1976-234. Kerasukan setan bukanlah fenomena zaman ini, dan pernyataan yang menyatakan sebaliknya adalah salah kaprah, dari Christian Courier. Terima kasih sudah menonton video ini sambil menyimak dengan seksama pelajarannya. Semoga memberikan pencerahan baru mengenai setan. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Sabda Injil juga menawarkan kursus Alkitab gratis bersertifikat, artikel gratis tertulis maupun audio, pendalaman Alkitab gratis. Silakan kunjungi sabdainjil.com.